Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dengan penuh syukur dan sukacita, seluruh presbiter yang bertugas pada ibadah ini menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pesta Kosta. Pelayan firman dalam ibadah pagi hari ini adalah Pendeta Inyoman Jepun MTH, Ketua Majelis Jemaat GTB Kasih Karunia, dalam rangka pertukaran pelayan firman Mupel Banten. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mari kita bersatu dulu. Jemaat mari berdiri dengan hati yang bersyukur dan sikap hormat kita menghadap Tuhan, juga menyambut firman Tuhan hadir dalam persekutuan kita. Ya Juru Selamat, Kau dambaan hatiku. Aku rindu amat sangat mendengar panggilan-Mu. Aku pun Yesus panggilan.
Mari tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Demikian atas pembimbing 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Terimalah salam. Rahmat dan damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita secara pribadi. Ya Tuhan Allah yang terkasih, saat ini kami datang di hadapan dengan hati yang rendah. Kami menyadari bahwa dalam setiap langkah kehidupan, seringkali kami lalai mengingat. Kami lebih sibuk dengan diri kami sendiri dan melupakan bahwa hidup kami seharusnya menjadi persembahan yang kudus bagimu.
kiranya Engkau mengampuni kami oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, Sang Penebus hidup kami. Pulihkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar hidup kami semakin layak di hadapan. Jadikanlah kami pribadi dan jemaat yang mau dibaharui, setia berjalan dalam firman, serta tekun melayani di ladang pekerjaan. Demikianlah pengakuan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu yang tak berkesudahan. Umat Tuhan, Mika pasal 7 ayat 19 berkata, kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Berdasarkan firman Tuhan ini dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Perintah hidup baru pekan ini Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Perintah hidup baru berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Sebelum firman Tuhan diberitakan, mari dengarkan kesaksian. Paduan suara sektor pelayanan 3.
Kalau di gereja lain, pujian yang merdu untuk kemuliaan Tuhan ini sudah ditepuki tangan. Saya nggak suruh, saya cuma bilang gereja lain. Bagus banget. Layanin dong, dikasih karunia kapan-kapan. Bapak Ibu, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu. Mari fokus pada kebenaran firman Tuhan. Mari minta tuntunan Roh Kudus. Bapa dalam Kristus Yesus, terpujilah Engkau, kekal hingga kekal dalam hidup kami. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkanlah kami berada dalam kekudusan firman Tuhan. Biarlah mulut dan telinga kami menjadi mulut dan telinga seorang murid yang hanya mengatakan kebenaran dan mendengar dengan ketaatan kebenaran ini. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah. Demi Yesus Kristus firman yang jadi manusia, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari surat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 16 yang menyatakan pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui iman-Mu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian iman-Mu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan iman-Mu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diperuntukkan bagimu. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu, siapkanlah akal budimu,
Waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu yang sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan sukacita saudara sambil senyum memberi salam kanan kiri muka belakang katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu ini. Damai sejahtera bukan cuma salam tapi doa. Maka siapa yang berbagi damai sejahtera, hal yang dibagi itu kembali kepadanya. Ada beberapa catatan penting dari teks ini yang harapannya Bapak Ibu akan membaca surat Petrus ini secara baru. Read the Bible with a new eyes. Jadi membaca Alkitab dengan mata yang baru karena tahu mengapa surat ini ditulis, apa sesungguhnya yang terjadi. Beberapa penafsir Alkitab sepakat bahwa kitab yang ditujukan kepada orang-orang perantau ini ditulis pada masa kekaisaran Romawi dipimpin oleh seorang kaisar yang sangat jahat terhadap kekristenan, yaitu di zaman pemerintahan Kaisar Nero dan seterusnya. Dan Bapak Ibu bisa googling untuk cari tahu tentang Kaisar Nero ini dan bagaimana ia memperlakukan orang Kristen sebelum Kristen menjadi agama resmi di Roma. Wah, itu sangat mengerikan. Pembantaian terjadi di gelanggang pertandingan yang mestinya berisi gladiator, tapi justru berisi orang-orang Kristen di dalam, yang diadu dengan binatang buas, singa dan harimau untuk bertarung. Di gelanggang itu penuh darah, bukan darah binatang, tapi darah orang-orang percaya. Sehingga keluarlah statement, setetes darah orang percaya adalah benih bagi gereja. Makin dibabat, makin merambat. Itu kondisi yang terjadi pada saat itu. Dan sulit sekali untuk menyebut diri sebagai Kristen ketika agama ini belum diterima sebagai agama negara di Roma. Itu kan diterima di Konstantinopel ya, 320 sekian. Jadi silakan bayangkan jaraknya cukup jauh. Nah, Bapak Ibu, di tengah ketidaknyamanan itu, di tengah berbagai persoalan yang menimpa itu sebagai seorang Kristen yang percaya, Petrus merasa terdorong untuk mengirim surat penguatan kepada mereka. Beberapa hal disampaikan dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-16. Mari kita lihat.
Tolong lihat ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Dasar iman percaya mereka, yang dengan itulah mereka dianiaya dan dibantai. Dasar iman percaya mereka, yang karena itulah mereka mengalami penyiksaan dan ketidaknyamanan, kematian dan penyiksaan. Petrus sebut itu sebagai sesuatu yang besar dan mengatakan dasar iman mereka adalah Yesus Kristus yang telah membangkitkan mereka, orang Kristen, menuju kekekalan. Mau mengatakan bahwa keselamatan adalah dasar iman mereka, karena keselamatan itulah yang diberikan oleh Yesus Kristus menggiring mereka mengalami konsekuensi logisnya. Apa itu? Penderitaan. Jadi ayat 3 dan ayat yang kelima mau bicara tentang iman mereka pada Yesus Kristuslah membuat kondisi real ini terjadi. Mengapa kami harus menderita? Mengapa kami harus susah seperti ini, kesian? Mungkin itu pertanyaan gereja perdana. Petrus jawab, karena iman, karena keselamatan yang engkau kecap melalui Yesus Kristus. Kedua, dia bilang begini, penderitaan itu bukan sembarang penderitaan. Dia bilang ketidaknyamananmu sebagai orang Kristen dan berbagai hal yang tidak enak harus kau jalani karena label Kristen ada padamu. Petrus bilang poin yang kedua ada di ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9 bacaan kita. Ini merupakan ujian iman. Tolong lihat ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian iman. Jadi Petrus bilang begini, pembantaian, penganiayaan, anggaplah itu bagaikan api yang sedang memanaskan emas untuk melihat dan menghasilkan kadar kemurniannya. Oh, keren banget nih. Jadi penganiayaan dan ketidaknyamanan sebagai kekristenan bukan kutukan, tapi justru sebagai tempat ujian iman agar hadir kemurnian iman yang luar biasa. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, di ayat 8 dan ayat yang ke-9, Petrus bilang begini, mengapa saya begitu bersuka cita dan berbahagia melihat kalian dianiaya? Aku tidak berbahagia pada penganiayaan itu, tapi yang bikin saya berbahagia dan bersuka cita adalah kalian dianiaya berdasarkan imanmu pada Kristus, padahal Yesus itu tidak kau lihat. Kami yang lihat, kami yang jalan-jalan makan minum dengan dia, dan dia naik ke sorga. Sekarang kau percaya pada pemberitaan kami, dan karena itu kau dianiaya, padahal engkau tidak melihat Yesus secara langsung. Aku berbahagia untuk itu. Ibu tangkap maksud saya? Ini kan gambling yang luar biasa loh. Mereka tidak tahu tentang Yesus, cuma percaya pada omongan Petrus. Benar enggak tokoh itu pernah ada atau tidak pun mereka enggak tahu karena enggak lihat langsung. Tapi dengan percaya seperti itu, bukannya sukacita, tapi penderitaan. Makanya Petrus bilang, aku sungguh memuliakan Allah untuk hal besar yang kau buat itu. Ini yang ketiga. Terakhir yang keempat. Membesarkan hati mereka, kesian yang penuh penderitaan ini, ada sesuatu yang luar biasa yang disampaikan oleh Petrus yang kiranya juga meneguhkan dan menguatkan Bapak Ibu dan bangga menjadi seorang Kristen. Tolong lihat ayat 12 bagian akhir. Pada kalimat setelah koma, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan Roh Kudus, ini dia,
yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kalau ada punya pulpen, kalau punya stabilo, ditandain. Siapapun yang mendengar tentang Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus, dari kecil hingga besar, Bapak Ibu di sini, termasuk penerima surat ini, siapapun yang mendengar tentang berita keselamatan mengenai datangnya Yesus Kristus yang mati dan bangkit serta naik ke sorga, dengarkan berita ini yang saudara dan saya dengar di tiap pengajaran gereja, termasuk yang didengar oleh para perantau melalui Petrus. Berita ini ingin sekali didengar oleh malaikat. Maka saya penasaran untuk berpikir nakal seperti ini. Tidak semua para malak di atas sana mengetahui apa yang terjadi di bawah sini. Yang tahu segala sesuatu adalah Almighty God. Mereka penasaran tentang berita dan kabar baik tentang Yesus Kristus. Tapi untuk mereka berita ini ditutup. Jangan tanya saya kenapa. Nah, ini Alkitab yang bilang. Mereka tidak mendengar kabar itu. Yang mendengar kabar ini adalah saudara. Makanya saya suka bilang malakah itu dari kata malak yang berarti pesuruh Allah. Sementara engkau dan aku, Efesus 1 ayat 5 bilang, oleh Yesus Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Malak boleh makhluk sorgawi, tapi status mereka pesuruh Allah. Status Bapak, Ibu dan saya oleh Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah. Rahasia kerajaan sorga dibukakan bagi kita, tidak untuk mereka. Bagi saya, wow, itu sesuatu yang luar biasa disampaikan pada ayatnya yang terakhir itu, dan teruji melalui penelitian para nabi dan disampaikan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Saya suka sekali berselancar di media sosial dan menonton apapun yang berhubungan dengan agama dan kekristenan, dan selalu tersenyum ketika membuka aplikasi warna hitam itu, nggak boleh disebut ya, 3 huruf garis 3 huruf, T berakhir K. Tahu kan maksudku? Ada yang follow saya enggak? Follow lah. Dan banyak yang mempertanyakan iman Kristen. Banyak yang menuding, meragukan, bahkan menghujat. Senang banget saya baca itu. Menonton itu. Banyak yang menghinakan juru selamatku. Aku tetap senyum loh. Enggak rasa sakit hati. Bahkan ketika mereka mulai membongkar segala hal, caplok-caplok ayat dan seterusnya, lalu mengkerdilkan imanku, dan saya tersenyum karena mereka tidak berhasil mengkerdilkannya, dan berbagai hal yang disampaikan dan dihujatkan kepada tentang Yesus Kristus dan seterusnya. Ayat 9 menjadi penyebab mengapa saya tersenyum dengan itu. Dan kalau saudara mengalami itu, tidak usah sakit hati. Baca ayat 9, pasal 1 Petrus. Mengapa mereka siap menderita? Mereka cuek dengan darah dan teriakan sekalipun. Dan mereka tetap berpegang iman pada Yesus Kristus. Mengapa mereka tetap teguh luar biasa untuk Kristus? Ayat 9 bilang begini, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa.
Kalau dorang masih koar-koar di sana dan bikin tanda tanya besar, Yesus Tuhan atau manusia, bla bla bla. Tahukah saudara? Saya cuma senyum, kasihan. Omongan orang-orang yang belum selamat. Ini Alkitab yang bilang. Omongan orang-orang yang belum mengecap anugerah keselamatan. Enggak perlu sakit hati. Mereka justru mesti didoakan. Kasihan. Masih banyak tempat, kata Yesus, di rumahku, di rumah Bapakku banyak tempat. Tapi mereka cuma sampai di halaman. Itu pun bagian luar, di luar tembok. Aku bangga mau bilang, engkau harus bertahan iman karena satu jawaban. Mengapa orang tetap setia pada Yesus Kristus di kondisi yang tidak nyaman sekalipun? Kalau Bapak Ibu penasaran, mengapa banyak gereja tetap berdiri di beberapa tempat yang ajaran-ajarannya begitu mengerikan? Korea Utara, di Jepang dan sebagainya. Mengapa masih tetap berdiri dan pegang Alkitab sambil nangis dan menciumnya seakan itu emas, padahal mereka sedang mengalami penganiayaan? Jawabannya cuma satu, karena mereka tahu mereka sudah diselamatkan. Maka hal yang pertama aku mau katakan untuk Bapak Ibu bawa pulang, dengarkan, kalau saudara meyakini bahwa jiwamu dan seisi rumah tanggamu telah diselamatkan, aneh jika engkau menyangkali imanmu dalam berbagai bentuk. Aneh kalau Bapak Ibu masih mempertanyakan Tuhan dan masih terganggu dengan orang-orang yang berusaha membuat engkau menerima iman yang lain. Mama papa, saya mau titip, anak-anak kita rawan. Mereka berselancar sendiri di kamar, di media sosial. Dan saya tidak tahu ketika video apapun yang mereka tonton, iblis nabu gendang tiba-tiba terpicu untuk iya ya, masih ada keselamatan di pihak lain, cilaka. Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk bangun doktrin ini. Kita tidak pernah sibuk lagi untuk berkata apakah saya diselamatkan atau tidak. So lewat. Kita tidak lagi mengurus tentang adakah jaminan keselamatan. Enggak, itu sudah dipastikan. Keselamatan itu milik Bapak Ibu. Maka yang harus kita buat adalah kerjakanlah keselamatan itu. Amin. Itu loh. Jangan goyah, jangan tergoyah. Apapun argumentasi orang, jangan lepas Kristus karena Dia keselamatan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Itu mestinya menampar kita bolak-balik dan jadi malu. 13 sampai ayat 16. Dari manakah dunia itu tahu bahwa dirimu dan diriku sudah diselamatkan? Dan bagaimanakah kita akan pamer kepada orang banyak bahwa aku dan keluargaku mengalami keselamatan jiwa, maka kami bertahan dalam Yesus Kristus? Iman tidak bisa dilihat. Percaya saudara tidak bisa diukur. Maka untuk mempertontonkan kepada dunia bahwa saya dan keluargaku sudah diselamatkan, wow, ayat 13 dan 16 mengejutkan. Petrus bilang begini, karena sudah tahu bahwa engkau diselamatkan, maka sekarang hiduplah dalam kekudusan. Sebagaimana Allah adalah kudus, hendaklah engkau kudus. Selesai. Maka saya mau kasih koma. Hati-hati. Siapapun dirimu yang hari Minggu, siapapun dirimu dan diriku. Kan khotbah itu, firman itu pedang bermata dua, nembak ke sana dan ke sini. Yang hari Minggu kelihatan kudus sekali, kasihan, pakai toga warna putih lagi, berstola di kanan kiri, rajin-rajin ini masuk gereja.
Hari Minggu engkau kudus, tapi Senin sampai Sabtu engkau kudis. Saya kasih tahu Bapak Ibu, engkau tidak layak untuk berkata kepada orang luar, aku telah diselamatkan. Sorry to say. Kira gampang. Gak bisa. Jangan koar-koar tentang keselamatan itu, satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus. Buktinya saya hidup dalam keselamatan. Saya orang yang telah diselamatkan. Tapi kelakuan tidak benar. Hidup tidak tepat. Kebenaran tidak ada padanya. Bagaimana mungkin engkau mengklaim anugerah keselamatan itu? Karena ayat 13 sampai 16 dengan tegas mengatakan, orang yang diselamatkan dia hidup dalam kekudusan. Sebab Allah adalah kudus, maka engkau harusnya kudus. Nih, gara-gara menyiapkan khotbah ini, saya mulai berpikir-pikir. Hari Senin sampai Sabtu, adakah beberapa kudis saya atau tidak? Itu jadi bergumul. Dan saya berharap ini jadi feedback untuk Bapak Ibu. Ayo dong. Bukan sok suci, bukan sok rohani, bukan sok Kristen, bukan. Tapi kehidupan dalam kekudusan adalah bukti tak terbantahkan bahwa engkau disaksikan dunia telah diselamatkan. Kata lain mau bilang begini, biarlah ketika orang berjumpa dengan Bapak Ibu, malele dompe gidi-gidi. Hidup benar sekali ini orang. Mestinya gitu dong. Tidak mengaku Kristen, tapi kelakuan buatlah mereka tertarik di luar sana. Tentang bagaimana engkau dan keluargamu menjaga kekudusan hidup. Tadi terakhir ya. Ini terakhir sekali. Dan itu tidak mudah. Beneran itu tidak mudah. Kenapa Petrus sampai kemudian rela nulis surat 2 kali ke jemaat-jemaat ini yang sedang terpukul dan tertekan luar biasa? Itu disebabkan bahwa menjadi orang Kristen tidaklah mudah. Menjaga kekudusan tidaklah mudah. Hidup dalam ketaatan tidaklah mudah. Bertahan dari rongrongan tidaklah mudah. Menjadi Kristen harus memikul salib. Menjadi Kristen harus siap menderita. Berulang kali saya bilang, teolog Jepang Yusuke Koyama bilang begini, tidak ada gagang pada salib. Maka satu-satunya bawa salib bukan digantung. Suka pakai kalung salib, bukan digantung, bukan ditarik, karena tidak ada gagang pada salib, tidak bisa dijinjing. Karena tidak ada pada gagang pada salib, satu-satunya bawa salib adalah memikulnya. Dan bicara soal pikulan, bicara soal beban, bicara soal beban, bicara soal beratnya beban, bicara soal beratnya beban, bicara soal jatuh bangun memikulnya. Adakah hari ini oleh karena imanmu engkau bergumul? Adakah hari ini Bapak Ibu yang hadir karena percayamu pada Yesus Kristus engkau mengalami berbagai persoalan iman? Saya mau katakan, terpujilah Tuhan sebab engkau sedang dimurnikan. Adakah di antara Bapak Ibu yang karena imanmu engkau mengalami pelecehan, ketidakadilan, dan berbagai hal dalam hidupmu di tengah masyarakat hari ini? Saya mau bilang, terpujilah Tuhan karena engkau telah begitu yakin memastikan keselamatan jiwamu dibanding mereka di luar sana. Selamat menjadi pengikut Yesus di tengah ketidaknyamanan sekalipun. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.
Kau menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan setiap ku ulangi, bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing saudara berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat yang berarti permohonan kasih karunia yang diwakilkan oleh imam. Tapi tidak semua permohonan kasih karunia saudara dapat saya wakilkan, maka di akhir syafaat saya ajak Bapak Ibu masuk saat teduh. Apapun yang engkau mohonkan, sampaikanlah secara pribadi pada bagian yang tidak dapat saya wakilkan. Mari berdoa. Engkaulah ya Bapa dalam Kristus Yesus, damai sejahtera kami terima, keselamatan kami nikmati, dan hingga saat ini kami bertahan iman di tengah godaan. Kami bersyukur kami dan seisi rumah tangga kami, anak-anak dan cucu-cucu diselamatkan. Sekarang tolonglah kami agar kami boleh menyaksikan, mempertontonkan iman kami yang telah diselamatkan ini melalui hidup secara benar dalam kekudusan di berbagai aspek apapun yang kami jalani. Kiranya kami tidak dicemarkan lagi oleh berbagai keinginan-keinginan daging kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar keselamatan yang sudah Tuhan beri dan kami nikmati, kami wujud nyatakan dalam hidup beriman kami menjadi kesaksian.
Di syafaat ini kami bawa ke Indonesia, pemerintah daerah Banten dalam tangan kasih Tuhan. Berkatilah, datanglah damai sejahtera Tuhan bergulung-gulung bagi Indonesia dan daerah ini. Gereja Tuhan dalam karya pelayanan dan persekutuan kami doakan. Berbagai denominasi gereja dalam pelayanannya kami memohon Tuhan berkati, termasuk GPIB, baik di lingkup sinodal melalui majelis sinode dan di semua jemaat lokal, termasuk di dalamnya GPIB Jemaat Bahtera Iman di tempat ini. Para pendeta, diaken penatua, komisi-komisi, pengurus pelkat, dan berbagai bentuk struktur pelayanan yang ada di gereja ini. Pengiring pujian, kantoria prokantor, paduan suara, multimedia, soundman, siapapun pihak di belakang layar pelayanan ini. Pegawai kantor, BPPJ, Kostor, siapapun kami. Kiranya semangat melayani terus ada bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, kami menyerahkan dan mendoakan juga secara khusus mereka yang saat ini sedang dalam kondisi-kondisi khusus karena sakit. Kami menyerahkan mereka yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bapak Amiral Santoso, Ibu Cynthia Tompodung, Ibu Agustina Pangemanan, Ibu Riki Ramela Rumambi, Ibu Moren Kali Leatemia, Ibu Maria Takaria Wanta, Ibu Rofemia Aninjolo Patirajawani, juga mereka yang sedang berduka, keluarga Simanjuntak Girsang, masing-masing mereka, dan untuk hidup mereka di tengah gumul iman yang tak mudah ini. Yang sakit pulihkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Anugerahkan sukacita dan damai sejahtera, karena hati yang gembira kami percaya juga adalah obat yang manjur. Hiburkanlah mereka yang berduka, buatlah mereka percaya selalu masih ada masa depan di dalam Tuhan. Ubahlah air mata mereka menjadi tari-tarian, semangat yang patah Tuhan pulihkan, agar tiap pribadi ini terus maju di tengah duka sekalipun, karena penghiburan dan sukacita Tuhan anugerahkan. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan secara khusus seluruh tanggung jawab kehidupan beriman yang sedang dirancangkan para muda-mudi gereja yang sedang mencari pekerjaan atau teman hidup, juga para janda duda, anak-anak yatim piatu dan lansia, dan kondisi-kondisi khusus mereka. Berkatilah, janganlah Tuhan tinggalkan, tapi sebaliknya tuntunlah terus di tiap langkah perjalanan hidup mereka. Panitia Natal Jemaat dan Natal Sektoral yang sedang disiapkan, berkatilah pula, biar seluruh rangkaian kegiatan acara berjalan dalam kemurahan kasih-Mu. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan beberapa keluarga di pekan ini. Keluarga Marcelus Robert Londa, keluarga Ibu Maria Soraya Jamila, keluarga Titing Luntungan, keluarga Ibu Veronica Anastasia Melani Kaihatu, keluarga Pujiat Moko Hutauruk, keluarga Latuheru Langkola, keluarga Ibu Yeni, keluarga Fendi Kurniawan, keluarga Ibu Marintan Tobing Saragi, keluarga Dosayang Mewengkang, keluarga Ibu Seli Susana Palandeng Watimena, keluarga Wardana Lumangkun, keluarga Ibu Hilda Jenny Awi Matulandi, keluarga Giri Tojo Marpadang, keluarga Yosi Aprian Setenhar, keluarga Matatula Malesi. Untuk mereka di satu pekan ini, dalam nama Tuhan Yesus, sertailah perjalanan mereka kuat dan sehat. Tuhan berkati berbagai usaha dan kerja, agar pekan depan mereka boleh bersaksi tentang penyertaan Tuhan. Akhir syafaat ini hamba berdoa,
untuk tiap perjalanan masing-masing keluarga yang tertunduk dalam syafaat ini, untuk usaha, pekerjaan, dan bisnis, untuk sekolah, pendidikan, masa depan anak-anak, untuk berbagai hal yang sedang dikhawatirkan dan dijalani. Hamba berdoa dari mimbar ini, mewakili umat-Mu, memohon dalam nama Tuhan Yesus, bukalah tingkap berkat-Mu ya Tuhan, di tiap usaha, kerja, bisnis besar atau kecil, bahkan beberapa yang telah mengalami purna bakti. Kiranya tidak ada satupun orang dalam ruangan ini di pekan berjalan mengalami sepi berkat. Sebaliknya, Tuhan cukupkanlah segala hal yang kami butuhkan, dan kalau Engkau izinkan, biarlah berlimpah dalam hidup kami untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang. Anak-anak, cucu-cucu kami, untuk masa depan mereka, kami sebut nama mereka di hadapan Tuhan dan memohon, berkatilah anak cucu kami, izinkanlah mereka mengecap masa depan itu. Terbanglah mereka bagi Raja Wali, menggapai setiap berkat yang Tuhan anugerahkan untuk masa depan mereka. Jangan biarkan anak-anak kami ke kiri atau ke kanan jauh dari hadirat Tuhan. Tolonglah mereka agar tetap lurus pada ketaatan, karena kami percaya dalam ketaatanlah Tuhan memerintahkan berkat. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Engkau mengenal kami satu persatu. Beberapa hal tak terwakili di mimbar ini. Beberapa masih sedang menghadapi bentuk kekhawatiran, ketakutan, persoalan, sakit penyakit, pergumulan, dan beberapa juga kebimbangan iman. Kami mau masuk saat teduh untuk hal yang sangat pribadi yang kanan kiri muka belakang kami tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Ingin kami sampaikan di syafaat ini. Hamba mohon, miringkanlah telinga kudus-Mu ya Bapa pada pinta dan doa kami di saat teduh syafaat pagi ini. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mau pulang sebentar dengan kepala tegak, menatap hari esok penuh harapan karena percaya. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk tidak mampu kami daki jika bersama Tuhan, atau tembok penghalang. Kami percaya satu pekan ini pertolongan Tuhan akan datang dan dinyatakan. Biarlah pokok doa ini naik dalam kekudusan. Buatlah segala sesuatu indah pada waktunya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
sektor pelayanan 3.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang berlimpah kasih dan rahmat-Nya bagi kita. Ingatlah pesannya yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 54 ayat 8 yang menyatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada nama-Mu sebab Engkau baik, ya Tuhan." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan syukur lainnya dan persembahan khusus emeritus pendeta jemaat ke kotak yang tersedia, dimulai dari presbiter yang bertugas, selanjutnya diikuti oleh jemaat yang duduk di bangku paling depan.
kantong kolekte yang diedarkan sambil diiringi instrumen.
jemaat, mari berdiri. Kita akan membawa persembahan yang telah kita kumpulkan pada Allah melalui doa syukur. Mari berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh syukur kami datang mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa segala yang kami miliki hanyalah titipan dari-Mu. Sebab itu kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan ini ya Bapa, sucikanlah dan pakailah untuk pekerjaan pelayanan-Mu demi perluasan kerajaan-Mu di dunia. Kiranya Engkau juga memberkati setiap orang yang memberi dengan hati yang tulus, agar semakin diteguhkan dalam kasih dan iman kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mohon perhatiannya untuk Warta Jemaat GPIB Bahtera Iman Minggu 16 November 2025. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Bahtera Iman mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta I. Nyoman Jepun MTH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Ciledug. Pada ibadah pagi hari ini, Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Bapak Pendeta beserta keluarga. Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Iman mengucapkan selamat hari Minggu bagi segenap warga jemaat dan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di GPIB Bahtera Iman. Kiranya ibadah di minggu ke-23 sesudah Pentakosta ini membaharui kehidupan beriman kita sekalian. Bila ada jemaat yang baru pertama kali beribadah di sini hadir, dipersilahkan berdiri. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga, Saudari Betty Marlini Simanjuntak pada hari Kamis 13 November 2025 di Jakarta dalam usia 49 tahun. Almarhumah adalah kakak dari Bapak Saca Mariono Simanjuntak, anggota jemaat sektor pelayanan 3. Seluruh presbiter dan warga jemaat GPIB Bahtera Iman menyampaikan turut berduka cita dengan iringan doa kiranya kasih dan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus menjadi bagian dari keluarga yang ditinggalkan. Informasi panitia hari-hari besar gereja. Dalam rangka pencarian dana untuk menopang kegiatan panitia hari-hari besar gerejawi, Komisi Pembangunan Ekonomi Gereja mengadakan jamuan berupa makanan prasmanan di area back dengan harga 20.000 per porsi. Mohon partisipasi seluruh warga jemaat untuk mensupport kegiatan ini. Himbauan jemaat, mohon perhatian jemaat sekalian untuk tetap berdiri dan tidak bersalaman, serta tidak melakukan pengambilan gambar melalui handphone sampai firman dan pelayan berada di pintu depan. Umat Tuhan, mari berdiri. Mari kembali dalam hidup sehari-hari mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar.
Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.